Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayol ikhwah as-shaimin wa shaimah yang saat ini kita melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ke-27. Selasa 27 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan Selasa tanggal 17 Maret 2026. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, kemudahan dan kesempatannya. Kurang lebih 2 atau 3 hari lagi ya kita akan meninggalkan Ramadan. Baik kaum muslimin muslimah, kajian spesial Ramadan, Mau'izah Ramadan, nasihat-nasihat seputar bulan Ramadan kembali bersama guru kita Abu Abdullah Al Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah taala. Baik kaum muslimin muslimah, di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan membahas Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Di pertemuan kali ini beliau akan membahas 2 nama Allah yang indah yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Sebelum kita dengarkan 2 nama Allah yang maha indah ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Abdillah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Kaifa wabarakatuh. haluka ya Ustazana? Alhamdulillah, akhir alhamdulillah. Tetap semangat Ustaz ya. Insyaallah. Iya, baik. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Meskipun sudah di akhir-akhir penghujung Ramadan. Baik, kaum muslimin muslimah, kita belajar dulu. Ini dia kajian tauhid asma wa sifat ya. Salah satu pelajaran yang penting harus kita pelajari. Ini dia kajian kita bersama guru kita Abu Abdillah Al Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizallahu taala. Tafadhol masykuro ya Ustazana dan selamat mendengarkan, selamat menerima ilmu syar'i kepada antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para pendengar Radio Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji 2 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Al-Hayy dan Al-Qayyum. Dalam sebagian riwayat yang disebutkan tentang perang Badar dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dinilai hasan oleh Imam Al-Haythami. Beliau berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lamma kana yawm Badr, qataltu syai'an min qital. Thumma ji'tu musri'an anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madza yasna'." Ketika hari perang Badar, aku berperang dengan suatu bentuk pertempuran. Kemudian aku bergegas datang untuk melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa sajid, kata Ali bin Abi Thalib, ternyata beliau sedang sujud. Wa huwa yaqul, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, la yazidu alaihi ma syai'a. Ternyata beliau sedang sujud dan beliau mengucapkan, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. La yazidu alaihi ma syai'a. Dan beliau tidak menambah selain 2 kalimat itu. Qala thumma raja'tu ila al-qital. Thumma ji't
فإذا هو يقول مثل ذلك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. Ia berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, kemudian aku kembali ke medan perang. Lalu aku datang lagi dan beliau masih mengucapkan hal yang sama. Wahai yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Qala fama ziltu adhhab wa arji' wa huwa ala hadhihi al-hal ila an fataha Allah alaina bin nasril mubin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ya, aku kembali ke medan perang, lalu aku datang lagi dan beliau masih mengucapkan hal yang sama. Ya. Nah, masih mengucapkan hal yang sama. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Aku terus bolak-balik sementara beliau dalam keadaan demikian hingga Allah memberikan kemenangan kepada kami dengan kemenangan yang nyata. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ya. Nama Allah Al-Hayy dan Al-Qayyum. Ini disebutkan berdampingan 3 kali dalam Al-Quran. Ya, 3 kali di dalam Al-Quran. Ya. Di mana Allah Subhanahu di antaranya yang pertama adalah dalam surat dalam ayat Qudsi, ya, di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Dia yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Ya. Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hidayah 103,4 FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hidayah 103,4 FM. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Mohon maaf sedikit ada perilihan teknis dan mohon maaf kepada Ustaz. Langsung saja kita akan lanjutkan kajian kita bersama guru kita Abu Abdillah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Tafadhal masykur untuk dilanjutkan ya Ustazana. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, adapun yang kedua, sifat Al-Hayy dan Al-Qayyum
disebutkan juga di dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 1 sampai dengan 4. Ya, lebih tepatnya di ayat yang kedua, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Dia menurunkan kepadamu kitab dengan benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai balasan. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Taha ayat 111 kata Allah, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan tunduklah seluruh wajah kepada yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, dan sungguh merugilah orang yang memikul kezaliman. Begitu juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Di dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita sebutkan, ya, ayat kursi, Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, lantas Allah Azza wa Jalla menyempurnakan dengan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Pada ayat tersebut Allah Azza wa Jalla menafikan, meniadakan dari dirinya rasa kantuk dan rasa tidur. Ya. Penafian ini menunjukkan kesempurnaan kehidupan dan sifat qayyumiyah. Ya. Sifat berdiri sendiri dan menegakkan segala sesuatu baginya subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena tidak mungkin dikatakan bahwa makhluk atau manusia yang tidur atau diliputi kantuk memiliki kehidupan yang sempurna. Ya, hanya Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Dia tidak tidur dan juga tidak ngantuk. Adapun manusia, maka tidak demikian. Ya. Karena kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang terus menerus. Ya. Adapun manusia ketika ia tidur dan mengantuk, tampaklah kelemahan, ketidakberdayaan dan kekurangannya. Ya. Maka di antara keadaan paling berat yang dialami, di antaranya oleh para tentara misalnya, adalah pada saat-saat menjelang kemenangan dan pertempuran sengit, ketika berhadapan dengan musuh, ya, di parit-parit atau di medan perang. Ya, musibah besar yang mereka alami adalah rasa ngantuk dan tidur. Ya. Menjelang kemenangan 1 atau 2 hari, datanglah rasa kantuk itu. Mereka bertempur sebelumnya selama 5 atau 6 hari misalnya. Kemudian tiba-tiba kita melihat seorang prajurit misalnya di medan perang, dia mulai terhuyung-huyung. Ya. Tubuhnya bergoyang, lalu ia menjatuhkan senjatanya, kemudian jatuh tersungkur ke tanah dan tertidur. Subhanallah. Padahal bom dan meriam meledak di dekat telinganya, tapi ia tidak mendengarnya. Ya. Nah, maka diriwayatkan
bahwa Bani Israel pernah bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam tentang kehidupan Allah dan sifat qayyumiyahnya. Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil 2 botol kaca di malam hari. Ya. Lalu Musa mengambilnya, Nabi Musa alaihissalam mengambilnya dan berdiri dengan memegang keduanya. Ketika sebagian besar malam telah berlalu, ia mulai berlutut karena tidak sanggup lagi berdiri. Ya. Padahal Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang kuat. Ya. Dia pernah memukul dengan 1 kali pukulan, ya, kaumnya Fir'aun, dan seketika orang itu meninggal dunia. Saking kuatnya pukulan Nabi Musa alaihissalam. Beliau juga pernah mengangkat batu yang besar, ya, untuk bisa memberi minum ternak 2 putri orang yang saleh. Ya. Seorang lelaki yang 2 anak putri, seorang lelaki yang saleh. Nah, ada yang mengatakan bahwa lelaki yang saleh itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Namun meskipun demikian, Nabi Musa alaihissalam tetap tidak mampu menahan rasa ngantuk. Allahu Akbar. Ya. Ketika rasa kantuk itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam, maka kedua botol itu pun terjatuh dan pecah. Lalu Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepadanya dalam riwayat tersebut, seandainya aku diliputi rasa kantuk, niscaya langit dan bumi akan hancur sebagaimana pecahnya kedua botol ini. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla yang maha menahan keduanya, langit dan bumi, agar tidak lenyap ataupun jatuh saling bertabrakan. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu juga dengan nama Al-Qayyum, ya, adalah salah satu nama Allah yang agung, yang memancarkan dan meneteskan pengagungan serta pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Al-Qayyum ini mengandung 2 makna yang saling berdekatan. Ya. Makna yang pertama disebutkan oleh ahlul ilm, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dengan zatnya, tidak membutuhkan kepada selainnya dalam keberadaannya. Dia berdiri dengan sendirinya secara hakiki, kekal, tanpa permulaan dan tanpa akhir. Dia adalah yang awal dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Dia yang akhir dan tidak ada sesuatu setelahnya. Ini yang pertama. Ya. Adapun makna yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan dan mengatur urusan seluruh makhluknya di dunia dan di akhirat. Ya. Dialah yang menciptakan mereka, yang mengatur seluruh urusan mereka, yang mengendalikan keadaan mereka, memberi rizki kepada mereka, mengurus segala urusan mereka, yang menghitung amal-amal mereka. Kemudian dia pula yang mengumpulkan mereka dan menghisap mereka di hari kiamat. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Ya. Artinya dialah yang mengawasi mereka, menghitung amal mereka, dan akan membalasnya setelah kebangkitannya. Ya. Kedua makna ini terkumpul dalam satu pengertian, yaitu bahwa Allah Jalla Jalaluh tidak membutuhkan kepada apapun dalam keberadaannya, sementara seluruh makhluk sangat membutuhkan kepadanya. Ya. Alangkah indahnya perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan di dalam bait-bait An-Nuniyah, di antaranya beliau mengatakan, wal qayyumu fi awsafihi amrani, ahaduhuma al-qayyumu qama binafsihi wal kaunu qama bihi huma al-amrani. Di antara sifatnya adalah al-qayyum, dan al-qayyum dalam sifatnya mencakup 2 perkara. Yang pertama, dia berdiri dengan dirinya sendiri dan seluruh alam berdiri karenanya. Ya. Ini 2 perkara. Fal awwal istighna'uhu an ghairihi wal faqru min kullin ilaihi huwa tsani. Yang pertama adalah kemandiriannya dari selainnya, dan yang kedua adalah kebutuhan seluruh makhluk kepadanya.
wal wasfu bil qayyumi dhu sya'nin 'azimi kadza mausufuhu aidan 'azimus sya'ni. Dan sifat al-qayyum memiliki kedudukan yang sangat agung, demikian pula zat yang disifati dengannya sangat agung. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ya. Oleh karenanya nama yang mulia ini Al-Qayyum termasuk nama Allah yang hanya khusus baginya, baik dari sisi lafaz maupun makna. Maka kata ahlul ilmi, tidak boleh bagi siapapun dari makhluk untuk menamai dirinya dengan nama ini. Ya. Tidak ada Al-Qayyum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ya. Makanya hati yang tertanam kuat di dalamnya keyakinan terhadap makna nama Allah Al-Qayyum adalah hati yang penuh dengan iman. Penuh keterikatan kepada Allah, penuh tawakal kepadanya, dan penuh penyerahan diri kepadanya. Ya, itu adalah hati yang yakin bahwa Allah yang mengurus penciptaannya. Hanya Allah yang mengurus penciptaannya. Mengurus rezekinya, kehidupannya, dan seluruh kebutuhannya. Bahwa hanya Allah yang menegakkan segala sesuatu yang memperbaiki kehidupannya. Dan bahwa Allah yang mengawasi amalnya, menghitungnya, dan akan membalasnya pada hari pertemuan dengannya. Hati seperti inilah, wahai kaum muslimin. Hati yang dipenuhi dengan pengagungan, ketundukan, dan keterikatan kepada penciptanya. Karena dia adalah Al-Qayyum. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Maka dari sinilah kita merasakan pengaruh dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdoa dengan mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Karena sesungguhnya seorang hamba jika Allah Al-Qayyum ya, menyerahkan kepadanya dirinya sendiri walau hanya sekejap, maka niscaya dia akan binasa. Ya. Siapapun dia. Ya. Nah, apabila Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusan hamba itu kepada dirinya sendiri walaupun sekejap saja, maka niscaya hamba tersebut akan binasa. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ya. Maka nama Allah Azza wa Jalla yang selalu disertai dengan nama Al-Hayy menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kehidupan Allah dengan sifat qiyamnya. Ya. Kehidupan yang sempurna tanpa awal dan tanpa akhir, dan sifat berdiri sendiri yang sempurna tanpa awal dan tanpa akhir. Maka hendaklah seorang hamba bertawasul dengan kedua nama ini yang selalu beriringan di dalam Al-Quran. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah nama Allah yang paling agung. Ya. Yang jika Allah dipanggil dengannya dia akan mengabulkan, dan jika diminta dengannya dia akan memberi. Maka jadikanlah nama ini dalam doa-doa kita sebagai bentuk tawasul yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan ulangi selalu kata ya hayyu ya qayyum. Maka kita semua tidak mungkin bisa lepas dari dua nama Allah yang agung ini, yaitu nama Al-Hayy dan juga nama Al-Qayyum. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ya. Keberadaan Anda ya, di suatu tempat atau dimanapun, hidup Anda, pergi dan pulangnya Anda, pendengaran Anda, ya, pendengaran kita, penglihatan kita, gerak dan diam kita, semuanya bersumber dari dua nama ini, yaitu nama Al-Hayy dan juga nama Al-Qayyum. Ya. Tadi sudah kita sebutkan di dalam surat Al-Imran, di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab bil haqq. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri.
Dia menurunkan kepadamu Alkitab dengan kebenaran. Subhanallah. Kata para ulama, ayat ini memberikan gambaran baru tentang makna kehidupan. Ya. Setelah Allah Azza wa Jalla, setelah Al-Quran menyebutkan manhaj, pedoman hidup, ya, menjadi jelas bahwa banyak manusia memahami kehidupan hanya sebagai kehidupan materi dan jasad. Padahal itu adalah jenis kehidupan yang paling rendah. Ya. Bahkan seekor cacing dan binatang pun berbagi kehidupan dengan kita. Ya. Mereka makan dan hidup, kita juga makan dan hidup. Namun perbedaan antara kita dengan binatang dan cacing, ya, seperti cacing itu adalah bahwa kita membawa di dalam hati Al-Quran, manhaj, agama, iman dan akidah. Dengan itu, kita dimuliakan di atas seluruh hewan. Dan ditundukkan bagi kita bumi dan langit. Karena Al-Quran adalah kehidupan. Ya. Kehidupan hati dengan Al-Quran berakhir dengan kekekalan di surga. Sedangkan hilangnya kehidupan hati dengan Al-Quran berakhir dengan kekekalan di dalam neraka. Wala haula wala quwata illa billah. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka disebutkan Al-Hayy Al-Qayyum. Kemudian setelah itu disebutkan kitab yang diturunkan dengannya kebenaran, yaitu Al-Quran, memberikan isyarat yang sangat penting. Ya. Karena jika kita menginginkan kehidupan yang kekal, maka ketahuilah, kita diciptakan untuk tetap hidup, bukan untuk lenyap. Allah, kok bisa demikian? Nah, perhatikan. Ya. Jadi kematian itu hanyalah kefanaan sementara, bukan kekal. Ya. Ia hanyalah perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan yang lebih tinggi. Ya. Yang disebut kematian dan kefanaan. Ya. Namun kematian itu adalah bagian kehidupan yang lalu, bukan bagi kehidupan yang lalu, bukan bagi kehidupan yang akan datang. Ya. Nah, ya, artinya setelah kehidupan di dunia, lantas kita dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan setelah itu memasuki kehidupan yang berikutnya. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Para ulama menyebutkan bahwa umur itu ada 4. Setiap kali satu umur berakhir, maka kita akan diganti dengan umur yang lebih baik dan lebih panjang. Umur yang pertama adalah kehidupan dunia, yang telah ditetapkan padanya kematian. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau adalah mati dan mereka pun akan mati. Maka jika kehidupan dunia telah berakhir, maka kita masuk ke umur yang baru, yaitu kehidupan barzakh. Kehidupan ini lebih panjang. Namun bagi orang beriman, Allah meringankannya. Ya. Kehidupan di alam barzakh terasa seperti sholat zuhur atau sholat asar. Allahu Akbar. Adapun orang yang tidak beriman, maka masa itu menjadi sangat panjang dan lubang bagi lubang-lubang neraka. Dari lubang-lubang neraka dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla kuburan mereka menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Ya. Pendeknya waktu bagi orang yang beriman itu di alam kubur, ya. Dikarenakan kuburnya berubah menjadi taman dan taman-taman surga, dari taman-taman surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Al-qabru rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Ya. Bayangkan seseorang keluar ke alam terbuka pada musim semi, ya, lalu duduk setelah asar di taman yang indah dengan bunga-bunga di taman yang indah, ada bunga-bunga, ada burung-burung, anak-anak bermain, ya, penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan dari waktu asar hingga maghrib. Ya. Maka ini akan terasa seperti hanya 5 menit saja. Ya. Setiap saat ia melihat jam, lalu matahari terbenam, dan ia merasa belum puas. Tidak ada yang mengatakan, ya, saya sudah puas. Ya. Hampir semuanya belum puas. Ya. Ia justru berharap waktu itu lebih panjang. Karena itu adalah saat-saat penuh dengan kebahagiaan. Ya. Subhanallah. Sebaliknya, ya, malam-malam kesedihan, ya, ini buat orang-orang kafir,
Ya, penderitaan, sakit, dan rasa sakit terasa sangat panjang. Padahal waktu tetap sama. Artinya ketika di dunia, ya, di waktu malam kemudian dia mengalami penderitaan dalam kondisi sakit, ya, maka waktu itu akan terasa sangat panjang. Ya, menit demi menit, jam demi jam. Ya. Padahal waktunya sama. Ya. Waktu yang dilalui oleh orang yang sulit itu dengan orang yang bahagia itu sama. Ya. Lantas mengapa bisa terasa singkat bagi yang senang dan terasa panjang bagi yang sulit? Ya. Karena yang pertama adalah taman dari taman surga. Ini pengibaratan dengan orang yang dijadikan kuburannya menjadi taman-taman surga. Ya. Subhanallah. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu ayyakum. Ya. Maka bagaimana seseorang bisa merasakan panjangnya waktu di alam barzakh sementara ia melihat bidadari, sungai-sungai, istana-istana yang tersusun dari batu bata emas dan perak, serta datang kepadanya kesejukan dan kenikmatan yang berhembus dari surga, ya subhanallah. Ya. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, ya. Bagaimana ia akan dapat merasakan waktu yang panjang itu? Ya. Nah, dia akan merasa hal itu terasa singkat. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu ayyakum. Makanya, ya. Namun meskipun demikian, ya, itu terasa singkat. Ya. Dia akan disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa orang-orang saleh itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar disegerakan hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena kesenangan-kesenangan itu hanya bisa dia lihat saja, ya, tidak bisa digapai. Allah hanya memperlihatkan tempat mereka di dalam surga. Subhanallah. Sehingga menimbulkan kerinduan yang luar biasa di dalam hati mereka. Sampai mereka mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabb, tegakkanlah hari kiamat. Wahai Rabb, tegakkanlah hari kiamat. Ya subhanallah. Adapun orang-orang yang di dalam kuburnya dijadikan sebagai lubang-lubang neraka, ya, maka mereka merasakan siksa yang luar biasa. Ya, subhanallah. Namun meskipun demikian, ya, mereka melihat tempatnya di dalam neraka, ya, penderitaan yang luar biasa. Ya. Nah, meskipun demikian, mereka terasa berat dan sulit, tapi apa yang mereka hadapi nanti di hari kiamat ternyata jauh lebih sulit lagi. Makanya mereka mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Nah, ya, inilah di antara tahapan umur, ya, yang dilewati oleh manusia. Ya. Mengenal nama Allah Azza wa Jalla ini sangat penting sekali, dan dia memberikan banyak pengaruh di dalam diri orang yang beriman. Semakin ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat keimanannya, ya. Semakin hatinya dekat kepada Allah, dan semakin hatinya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pengaruh yang didapati oleh mereka yang mengenal nama Allah, di antara nama Al-Hayy dan Al-Qayyum. Ya. Namun karena singkatnya waktu, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari pada siang hari menjelang sore ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh dan bertakwa kepadanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Abdillah Al-Ustaz Ahmad Jahidin Al-Syi hafizahullah ta'ala. Dan mohon maaf kepada Anda semuanya, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, tidak bisa kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Berhubung di Kota Pekanbaru sudah masuk waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar, dan langsung saya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.